Kalau akidahnya Ahlus Sunnah sudah pasti berjalan di atas sunnah. Jadi kalau Ahlul Bid'ah, akidahnya itu sudah pasti berjalan di atas bid'ah. Itu yang membedakan antara akidah Islam yang sunnah dan yang bid'ah. Karena di dalam Islam itu sendiri ada orang yang berakidah hanya menurut cara pandang yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama yang salah gitu. Jadi seorang muslim itu hanya bertuhankan kepada yang disifatkan Allah, bukan bertuhankan kepada ciptaan manusia. Jadi kalau kita kepada sifat 20 itu kan ciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu di WhatsApp saya, yaitu di WhatsApp kajian Targhib Muhammadiyah yang di dalamnya berhimpun dari berbagai anggota Muhammadiyah baik pusat ataupun wilayah daerah itu, membicarakan berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, menyoroti berbagai pandangan orang-orang luar terhadap Muhammadiyah. Ya, menyoroti berbagai pandangan luar terhadap Muhammadiyah. Karena banyak tanggapan dari Muhammadiyah itu yang beranggapan bahwasanya Muhammadiyah itu berakidah Wahabi. Paling banyak itu ya. Jadi Muhammadiyah berakidah Wahabi. Ini datang dari hampir semua orang yang tidak suka dengan Muhammadiyah. Jadi yang akan kita angkat berkaitan dengan bagaimana akidah Muhammadiyah yang sebenarnya. Apakah benar akidah Muhammadiyah ini Wahabi? Wahabi yang mana? Kalau yang dimaksud adalah Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, bisa saja itu benar. Karena yang namanya akidah Islam pasti sama. Yang tidak sama yang bukan Islam. Jadi kalau akidahnya umat Islam itu pasti sama. Yang tidak sama itu Islam, bukan Islam ya. Akidahnya Nabi Muhammad, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya tabi'un tabi'in, semua adalah akidah-akidah yang pasti sama. Sampai kepada akidah umat pengikutnya di belakang ya. Itu pasti sama, tidak ada perbedaan. Nah, menyikapi itu saudara, mendalami akidah itu penting. Telah mendalam dengan akidah-akidah yang berserakan di dunia Islam itu sangat penting sekali. Karena di dalam dunia Islam sendiri, di dalam memahami Allah saja berbeda-beda. Ada cara pandangnya yang memahami Allah itu menggunakan cara pandang dari luar Islam, ada yang begitu. Ada cara pandang memahami Allah berdasarkan retorika ilmu kalam, ada. Ada cara pandang tentang Allah dengan menggunakan analisis dan kemampuan, ada. Ada cara pandang yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang benar itu adalah cara pandang yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau cara pandang Islam itu sudah pasti cara pandang orang-orang Islam. Cara pandang orang yang menganut Al-Quran sudah pasti cara pandangnya orang-orang yang menganut Al-Quran. Cara pandangnya orang yang biasa duduk dengan maling, itu pandangnya kebanyakan maling. Jadi kalau cara pandangnya itu biasa duduk dengan ulama ahlul hadis, dia cara pandangnya menggunakan cara-cara hadis. Kalau cara pandangnya menggunakan kebiasaan ulama ahlul kalam, maka yang akan keluar dari mulutnya adalah kalam terus menerus. Yang jelas cara pandang itu menentukan. Artinya manhajnya, metode atau cara pandang kita atau metode kita di dalam memandang Islam itu menggunakan apa dan siapa ya. Apa itu yang dimaksud adalah kitab rujukannya itu apa ya. Siapa yang dimaksud kitab rujukannya tulisan siapa ya. Kalau generasi sahabat dari zaman Nabi itu sampai zaman tabi'in, sudah pasti cara pandangnya sama. Tidak akan berbeda. Orang-orang yang berkiblat kepada zaman Nabi, berkiblat kepada zaman sahabat, berkiblat kepada zaman tabi'in, sampai atau di zaman keempat atau zaman empat imam ya. Itu pasti akidahnya sama, tidak berbeda. Nah, siapa sebenarnya yang dianut oleh Muhammadiyah itu? Sudah pasti yang dianut adalah cara pandang
akidah yang pernah ditanamkan oleh Rasulullah, cara pandang akidah yang ditanamkan oleh para sahabat, cara pandang akidah yang diajarkan oleh para tabi'in. Itu cara pandang Muhammadiyah di dalam berakidah. Jadi bukan akidah-akidah asembleng ya. Tahu akidah asembleng enggak ya? Iya, yang dibuat-buat itu loh ya. Kalau akidah disebut Ahlus Sunnah misalnya ya. Kalau misalnya berbicara Ahlus Sunnah, itu tentunya perlu lebih jauh kita memahami apa yang datang dari Ahlus Sunnah, bukan dari Ahlul Bid'ah. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah sudah pasti berjalan di atas sunnah. Jadi kalau Ahlul Bid'ah, akidahnya itu sudah pasti berjalan di atas bid'ah. Itu yang membedakan antara akidah Islam yang sunnah dan yang bid'ah. Karena di dalam Islam itu sendiri ada orang yang berakidah hanya menurut cara pandang yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama yang salah gitu. Ada yang berpandangan akidah sebagaimana ulama-ulama yang benar. Jadi ulama itu kategori, ada ulama salah, ada ulama benar ya. Tidak semua ulama benar ya. Itu yang kalau kita lihat ya. Kalau memahami misalnya pengertian-pengertian akidah yang datang dari Allah dan Rasulnya, sudah pasti akidahnya lurus. Tetapi sebaliknya, kalau akidah itu buatan, maka kita tidak akan lurus di dalam berakidah, melainkan tersiok-siok ya. Melainkan akidah kita bengkok, melainkan akidah kita itu tidak terarah sesuai dengan pendahulu-pendahulunya dari kalangan orang-orang yang mempertahankan akidah. Kesalahan di dalam akidah juga bisa salah di dalam masalah ibadah. Itu otomatis kalau sudah akidahnya salah, ibadahnya salah. Karena menganut keyakinan yang salah. Menganut keyakinan yang salah menimbulkan ekses yang tidak baik terhadap yang lain-lainnya gitu. Itu yang kita lihat ya. Jadi pengaruhnya besar sekali itu. Kalau berbicara akidah terhadap perilaku ibadah. Syirik yang merebak di dalam tubuh umat Islam itu juga dampaknya sangat kuat terhadap ibadahnya. Jadi syirik yang merajalela di mana-mana itu pengaruhnya sangat kuat terhadap ibadah. Mensifati Allah tidak pada tempatnya itu pengaruhnya sangat kuat terhadap ibadah. Kemudian bikin sifat atas Allah itu sama saja dengan merusak Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangan manusia. Jadi Allah menurut pandangan orang manusia. Kalau kita lihat dalam dunia komunis itu yang anti Tuhan kan berusaha menghilangkan Tuhan. Kemudian membangun eksistensi manusia bahwa manusia adalah segala-galanya. Itu biasa dilakukan. Jadi itu kalau kita berbicara berkaitan dengan akidah Islam. Artinya kita tidak membuat-buat dalam persoalan akidah itu ya. Tidak mudah menciptakan keyakinan jika tidak didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak menebarkan keyakinan yang tidak ada dalil-dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Karena disebut akidah itu kalau memang ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar berkeyakinan kepada Allah, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusan-rumusan keyakinan yang diciptakan oleh manusia itu tidak akan membuat kita lebih dekat kepada Allah, melainkan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan kita di dalam meyakini Allah juga menjadi kesalahan total dalam yaitu di dalam aktivitas kita sebagai hamba Allah. Jadi itu persoalannya ya. Yang menimpa umat Islam sekarang ini adalah persoalan cara pandang. Nah, saya kemarin mengangkat berkaitan dengan akidah juga. Bagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam tulisan-tulisannya itu menyebutkan kelompok-kelompok
orang-orang yang bengkok di dalam berakidah. Jadi berakidah. Jadi kalau sekarang di dalam Al-Quran berbicara istiwa, ini kan begini. Akidah Muhammadiyah itu kalau dilihat dari sisi Al-Quran dan As-Sunnah juga pendapat ulama, maka tidak akan ada bedanya. Misalnya bab ma taquluna fil istiwa. Apa pendapatmu tentang istiwa? Nah, ini orang ini kadang-kadang seenaknya menafsirkan istiwa ini. Bahkan ada orang yang menghina Allah dengan istilah nongkrong gitu. Istilah-istilah ini dibuat Jahmiyah, yaitu Ahlus Sunnah gadungan ya. Karena dia dari perkataannya tidak mencerminkan sebagai seorang yang berilmu, melainkan mencerminkan orang yang tidak berilmu. Di sini disebutkan qila lahu naqulu, kami berpendapat innallaha azza wa jalla yastawi ala arsyihi istiwa yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar kama qala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, itu perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu istiwa, bersemayam di atas arasy-Nya. Artinya bersemayam yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar, yaitu istiwa yang sesuai dengan kaifiatnya, bukan kaifiat kita, kaifiat Allah, tata cara Allah, menurut Allah. Jadi karena Allah yang punya kaifiatnya itu. Min ghairi tulil istiqrar, itu ya, dengan tidak menetap lama di sana. Kama qala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagaimana surat yaitu yang di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Di situ yang menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Qala ta'ala ilaihi sa'adul kalam thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Itu banyak ayatnya, bal rafa'ahu Allah ilaihi. Jadi kata-kata rafa'ahu Allah dan sebagainya di dalam Al-Qur'an, istiwa itu jelas dikatakan oleh Al-Qur'an. Jadi yang mengatakan bersemayam itu Allah. Yang mengatakan beristiwa itu Allah. Orang-orang yang melawan Allah berarti musuhnya Allah. Orang-orang yang tidak suka dengan cara-cara Allah sudah pasti dia musuhnya Allah. Nah, sedangkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah juga yang saya angkat itu kullu syai'in halik illa wajahu. Nah, di sini bab as-sadis al-kalamu fil wajhi wal 'ainain wal basar wal yadain. Wah, ini bab yang ke-6 itu adalah al-kalam fil wajhi. Perkataan tentang wajah, ainain dua mata, atau basar wal yadain, penglihatan dan dua tangan. Jadi di situ sifat yang dilakukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu, dia menerima sifat-sifat itu sebagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menulis di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata wajah, kata-kata dua mata, kata-kata penglihatan, kata-kata tangan dan sebagainya. Itu tidak perlu dipersoalkan oleh seorang muslim. Nah, jadi seorang muslim itu hanya bertuhankan kepada yang disifatkan Allah, bukan bertuhankan kepada ciptaan manusia. Jadi kalau kita kepada sifat 20 itu kan ciptaan manusia. Akan sangat selamat umat Islam kalau bertuhankan kepada Tuhan yang disifatkan oleh Allah sendiri sifatnya. Jangan bertuhan kepada Tuhan yang disifatkan Tuhannya oleh manusia. Nah, itu dia. Atau hanya Tuhan yang berisi takwil-takwil belaka gitu. Jadi kalau berisi takwil-takwil belaka itu akan pertanda kita Tuhannya berupa takwil-takwil saja gitu. Artinya tidak punya Allah sebagaimana Allah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tidak bertuhan kepada Tuhan yang dijelaskan oleh Al-Quran, tapi mereka itu bertuhan kepada Tuhan yang disifatkan oleh manusia. Jadi Allahnya berbeda, Allah versi manusia dan Allah versi Allah. Jadi Allah versi manusia itu Allah yang disifatkan oleh manusia. Jadi Allah yang versi Allah adalah Allah yang disifatkan oleh Allah. Nah, di sini saja seperti berbeda Tuhan kita. Itu ya. Nah, ini kitab Al-Ibanat an Usulid Diyaniyah lil Asy'ari. Ditulis ini muallif Abul Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burda bin Abi Musa Al-Asy'ari. Oh. Jadi beliau ini salah satu keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari siapa?
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan al-Asy'ari adalah Abu Musa al-Asy'ari. Beliau meninggal, yaitu meninggal 324 Hijriah. Nah, itu dia. Dan pertama kali dicetak kitab ini yaitu pada tahun 1397 ya, Hijriah. Halamannya 260 halaman. Ya itu ya, jadi 260 halaman. Lah itu kitab Imam Abu Musa Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang berisi kitab-kitab yang berisi tulisan-tulisan yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada juga kitab Al-Ibana yang ditulis oleh Ibnu Battah, Al-Ibanatul Kubra. Oh, ini lebih lengkap lagi ya, menggunakan pandangan-pandangan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ditulis pada tahun wafat beliau pada tahun 387. Ada lagi namanya kitab Al-Ibana Sarqat Al-Muntabi Lafat wa Makna. Itu ditulis oleh seorang ulama, Al-Ibana an Ma'anil Qira'at. Nah, kalau kita lihat di sini kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab Abu Hasan al-Asy'ari yang keturunan Abu Musa al-Asy'ari itu menggambarkan sebuah akidah yang bersih dari pengaruh-pengaruh pendapat-pendapat yang menjauhkan dari Al-Quran. Itu ya. Jadi kalau kita lihat kitab Ibana yang ditulis oleh Abu Hasan ini tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari jalan yang tidak selamat, yaitu jalan-jalan yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga bisa melihat di sini berbagai macam situasi dan kondisi yang ditulis oleh ulama berkaitan dengan pensifatan terhadap Allah. Ada berbagai macam pensifatan yang sengaja ditulis oleh ulama ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat aqidatul awam itu, nazam yang disandarkan kepada mimpi, itu memang perlu diteliti lebih jauh sehingga kita bisa selamat dari pendapat-pendapat yang tidak selamat ya. Jadi banyak kalau kita mau mengkaji di dalam sifat-sifat Allah itu. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam pensifatan Allah dengan tidak benar, otomatis kita punya keyakinan Allah yang salah ya. Kita berislam hanyalah kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi Islam itu akan kembali kepada masa lalu. Meskipun pengikutnya banyak, ajaran yang mengagungkan sunnah Nabi itu sangat asing sekali. Jadi hamba-hamba Allah yang mengagungkan sunnah Nabi itu sangat asing sekali. Kemudian wa sayaudu kama bada'a, dan Islam akan kembali asing. Artinya ajaran Islam itu asing, yang banyak itu bukan ajaran Islam gitu, tapi ajaran akal yang berusaha menuntun manusia pada jalan yang tidak benar gitu. Jadi itu fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Artinya Islam yang asing itu adalah Islam Nabi, Islam para sahabat, Islam para tabi'in. Itu jauh lebih kuno dari perkataan siapapun. Jadi kuno asing itu umat yang berpegang teguh kepada yang asing, yang datang pada saat asing itu. Kalau kita perhatikan begitu. Jadi di situ, misalnya kita menggunakan istilah an-nifaq ghariban fil iman gitu. Jadi dalam iman itu nifak adalah asing gitu. Kalau ada orang yang beriman kemudian nifak, itu asing, aneh gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi di dalam Islam yang dimaksud asing itu adalah sesuatu
yang pernah ada di zaman Nabi itu tidak ada lagi gitu. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang datangnya dari asing itu, kemudian banyak orang menyambutnya, kembali lagi kepada masa lalu di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru berjuang. Itu kondisi Islam gitu. Sehingga kita tidak lagi berhadapan dengan masyarakat di luar Islam yang banyak berhadapan dengan masyarakat di dalam Islam yang membutuhkan siraman rohani. Itu ya kalau kita lihat. Nah, salah satu sebab keasingan itu sebagaimana mereka diperintah oleh Allah untuk meyakini Al-Quran, dia lari kepada pendapat-pendapat. Jadi ini kanu idza umiru bi syai'in tarakuhu wa idza nuhu an syai'in raqibuhu hatta in salahu min dinihim kama yansalihur rajulu min qamisihi. Nah, itu dia. Jadi Islam itu seperti orang-orang Yahudi dahulu kala gitu. Apabila diperintahkan kepada mereka supaya taat kepada Allah dan Rasulnya, bi syai'in tarakuhu, dia tinggalkan gitu. Bahkan menciptakan bid'ah sebagai agama ini. Wa idanuhu an syai'in raqibuhu. Lah kalau dilarang malah menjadi-jadi diamalkan gitu. Itu mereka itu. Jadi mereka ini diperintah nggak mau kembali kepada Quran, nggak mau gitu. Ya sama dengan Banu Israel dahulu kala. Mereka lebih suka mengikuti pendapat-pendapat, malah memaki-maki orang yang menggunakan Al-Quran. Itu ya. Sehingga kalau kita lihat akibat dari akidah yang tidak benar itu, awwalu ma tafqiduna min dinikumul khusu'. Yang pertama kali hancur di dalam yang rusak itu ya, dari agama itu adalah khusyuk. Tidak ada lagi orang yang khusyuk karena pengaruh akidahnya salah tadi itu. Wa akhiruhu ma tafqiduna min dinikumus shalah. Dan yang akhir itu yang akan mulai rusak itu salat. Jadi Islam nanti ini akan roboh sejengkal demi sejengkal. Kemudian mereka akan menempuh jalan orang-orang sebelumnya, suka dengan ibadah-ibadah buatan. Itu semua masuk dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka akan menempuh jalan-jalan yang salah itu, dan mereka tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu semua sudah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca di sini, mabtudi'at bid'atun illa rufi'at misluha minas sunnah. Itu dari Nabi. Tidaklah mereka melakukan atau mengada-ngadakan satu bid'ah saja, illa rufi'at misluha minas sunnah, maka akan diangkat yang sepertinya itu dari sunnah. Jadi setiap kali orang mengamalkan bid'ah, sunnahnya hilang. Setiap kali mereka itu melakukan bid'ah, itu sama dengan menghapus sunnah. Bukan mengamalkan sunnah, menghapus sunnah. Setiap kali itu mengamalkan bid'ah. Jadi kalau dari Ibnu Abbas lain lagi. Tidak datang kepada manusia tahun-tahun, hari-hari, illa ahdatsu fihi bid'ah, melainkan hari-hari itu penuh dengan bid'ah. Tahun-tahun itu penuh dengan bid'ah. Wa amatu fihi sunnah, dan mereka mematikan sunnah. Hatta tahyal bid'u wa tamutus sunan, sehingga bid'ah ini hidup berkembang biak kemana-mana itu. Wa tamutas sunan, dan sunnah itu jadi bangkai alias mati. Itu keadaan umat yang akan datang seperti itu. Tidak ada lagi orang yang menggarap sunnah, tetapi kemudian orang-orang itu makin beramal dengan amal-amal yang menyimpang. Seperti la yazalun nasu yankusun hatta la yakuluna ahadun. Jadi manusia kelak itu akan selalu berkurang hatta la yakulu ahadun Allah Allah, sehingga tidak ada orang lagi mengucapkan Allah Allah itu. Wah, bahaya ini ya. Yang ada ya Husain ya Husain. Ada lagi yang lain-lain yang ngucapin begitu. Jadi di situ la yazalun nasu yankusuna hatta la yabqa ahadun yaqulu Allah Allah. Jadi mereka akan senantiasa terus-menerus dalam kesalahan, kekurangan, hatta la yabqa ahadun yaqulu Allah Allah, sehingga tidak tinggal lagi orang-orang mengucapkan Allah Allah. Ini artinya umat Islam mulai kendor semangatnya gitu. Dan tidak punya lagi agama karena takut beragama Islam. Nah, kemudian la taqumus sa'ah hatta yal'ana akhiruha hadhil ummah awwaluha alaihim halatil la'nat. Jadi kiamat ini tidak akan tegak melainkan umat yang terakhir itu menjadi umat yang terkutuk. Nanti ada umat yang terkutuk ya. Itu kalau kita lihat. Kemudian apa? Sebagai bentuk
perintah dari Rasulullah SAW melewati Aisyah itu sebagaimana yang dianjurkan oleh saya. Umirtum bil istighfar. Aku perintahkan kalian dengan istighfar. Jadi beristighfar itu penting. Bukan memperbanyak dosa dengan melontarkan kata-kata yang tidak Islami itu. Itu ya. Yang kita perhatikan seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang demikian ya, yang tentunya perlu kita amalkan dalam kehidupan kita untuk mengetahui ajaran Rasulullah SAW agar kita tidak termasuk orang-orang yang terkutuk di akhir zaman sebagaimana hadis tadi ini. Kalau dulu umat Israel itu terkutuk karena di atas lisan Nabi Daud, ya, mungkin umat Islam ini bisa terkutuk karena terlalu banyak melakukan bid'ah. Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis tadi. Jadi banyak kalau kita ingin mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Islam. Asbaha man idza urrifas sunnah arafaha ghariban. Jadi kalau orang yang mengerti sunnah itu, dia tahu bahwasanya sunnah itu hal yang garib. Wa aghrabu minhu ma yu'arrifuha. Dan orang yang tahu sunnah itu pasti juga sifatnya asing. Ya dibilangin itu bid'ah. Karena mereka sudah tidak kenal sunnah. Mereka itu tidak ada yang tahu sunnah sama sekali itu. Agama kita itu penuh dengan bid'ah. Bid'ah itu menjadi lautan dalam kehidupan mereka. Akibatnya mereka tidak mengenal agama melainkan agama bid'ah. Dan setiap hal-hal yang sunnah di tengah-tengah mereka itu dianggap bukan ajaran Islam. Yang dianggap ajaran Islam itu hal-hal yang bersifat bid'ah. Karena daerah itu sudah dikuasai oleh bid'ah. Negara kita misalnya dikuasai bid'ah. Yang kita kenal agama bid'ah, bukan agama sunnah lagi. Dan orang itu menjadi asing ketika mengamalkan sunnah. Bisa-bisa digugat oleh mereka. Karena mereka tidak mengenal sunnah lagi, yang kenal adalah bid'ah. Itu keadaan yang akan datang dari umat Islam. Jadi jangan heran kalau kemudian di Indonesia nanti misalnya ada agama bid'ah itu. Tidak ada lagi orang-orang yang mau mengamalkan amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena setiap yang namanya, coba kita dari zikir saja. Mulai dari cara sholat, sudah mulai dinudai sholat tuh. Ya seperti membaca usolli, di zaman Nabi kan tidak ada begituan ya. Terus sampai membaca usolli, terus itu zikirnya juga penuh dengan bid'ah di situ. Doanya juga penuh dengan bid'ah, cara wudhunya juga penuh dengan bid'ah. Akhirnya ya kita kan penganut bid'ah setia itu. Itu yang membahayakan dari kita itu. Tidak kenal lagi kebenaran yang sesungguhnya itu. Karena semua alam sudah tadi itu, semua ajaran Islam yang ada di alam ini tidak ada yang sunnah melainkan bid'ah. Sunnah kurang puas mengamalkan sunnah. Contoh saja ya, yang dari sunnah ini kecil ini lah, misalnya kalimat Allahumma antas salam. Kalau di zaman Nabi itu biasanya kalau zikir antara di dalam sebuah hadis disebutkan riwayat sesudah istighfar 3 kali itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, selesai. Tapi kemudian dirubah. Astaghfirullahaladzim wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat ila akhir itu. Tambah ya. Belum puas lagi, tambah lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam wa inna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata dar salam. Asalnya sunnah bukan begitu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi panjang, akhirnya itu dirubah oleh mereka, itu dirusak. Itu namanya apa? Sunnah sudah berupa bid'ah. Yang seharusnya dipertahankan yang datang dari Nabi itu, bukan menambah-nambah. Jadi keadaan seperti itu yang disebut asing. Jadi kalau kita masuk ke masjid manapun di Jakarta ya, coba dengar aja zikirnya deh. Nggak usah sholatnya, zikirnya aja dengar. Anda akan asing menemukan sunnah Nabi di Jakarta itu. Itu kata asing ya. Nah, karenanya kita ini dalam hal ini penting sekali beragama dengan agama sunnah. Tidak belajar ilmu dari ahlul bid'ah. Karena kalau kita makin banyak yaitu mengadopsi ilmu dari ahlul bid'ah, tidak akan kita mendapatkan yang sunnah-sunnah itu.